Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya. Pada hari ini, saya bisa diberikan kesempatan untuk membuat video presentasi artikel bahasa Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya. Ya. Sebelum saya memulai presentasi artikel bahasa Indonesia ini, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nadar Saputra dengan NIM 214220223. Saya dari kelas Bahasa Indonesia A yang diampu oleh Ibu Latifah. Jadi judul artikel yang saya bawakan pada tugas kali ini yaitu adalah pendidikan seks di pondok pesantren dan sekolah menengah, analisis perbedaan pendekatan dan dampak pada pemahaman remaja. Hal ini jadi dalam artikel ini saya menggarisbawahi bahwa atau highlight bahwa pendidikan seks itu adalah sebuah bidang ilmu pengetahuan yang memfokuskan pada hal yang berkaitan dengan jenis kelamin dan juga organ reproduksi manusia. Nah, pada kenyataannya atau di lapangan pendidikan seks di dalam lembaga pendidikan ini masih dianggap sebagai hal yang tabu untuk diajarkan. Nah, kemudian pada artikel ini saya mencoba untuk mengurai beberapa pendekatan yang sudah dilakukan di beberapa tempat dan mampu mengembangkan pemahaman pendidikan seks yang dianggap masih tabu tadi untuk diajarkan, eh, akhirnya bisa tersampaikan dengan baik kepada para remaja atau kepada para siswa. Nah, dengan adanya berbagai pendekatan ini dalam penyampaian terkait pendidikan seks atau sex education, maka diharapkan untuk menekan kejahatan dan juga kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini. Nah, di sini saya mengambil sedikit tulisan atau kutipan dari Schwartz and Robertson yang ditulis dalam artikelnya pada tahun 2019 bahwa setiap manusia itu pasti memiliki dorongan untuk berbuat seksual sebagai bagian dari fitrah manusia itu sendiri. Nah, kemudian seks ini juga berperan penting atau menjadi kunci dalam pendidikan berkeluarga. Tapi ini menurut Rahmayanti pada tahun 2022, masyarakat Indonesia saat ini masih menilai seksualitas itu sebagai sebuah topik yang tabu. Kemudian ada pendapat berbagai macam yang muncul di masyarakat, juga mengatakan bahwa seksualitas itu adalah langkah yang penting untuk memahami kebutuhan hidup individu. Kemudian pendidikan seks tadi juga mencakup seperti perkembangan organ reproduksi, kemudian perkembangan mental dari anak tersebut, dan juga aspek-aspek lainnya. Nah, saat ini dalam lembaga pendidikan formal masih dianggap formalitas tanpa adanya dampak nyata. Jadi pendidikan seks itu hanya masuk dalam kurikulum, tapi tidak ada pengawasan lebih lanjut terhadap uh, sex education ini. Nah, di sini saya menggarisbawahi bahwa pondok pesantren itu mengusung pendekatan yang lebih terbuka dan jujur. Dengan santrinya, kemudian santri tersebut dapat menyadari pentingnya pemahaman seksualitas untuk kehidupan yang sehat dan juga bertanggung jawab. Nah, perbedaan pendekatan ini antara lembaga pendidikan formal dan juga pondok pesantren akan menjadi fokus penelitian untuk mendalami pengaruhnya terhadap pemahaman dan juga perilaku seksualitas siswa atau santri. Nah, di sini saya menggarisbawahi problem yang pertama yang tadi tabunya pembicaraan seksualitas. Jadi masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa pendidikan seks atau sex education ini masih merupakan hal yang tabu. Kemudian adanya kesenjangan dalam pendidikan seks. Jadi meskipun sex education dalam kurikulum di pendidikan formal itu sudah ada,
tapi masih saja tidak ada perubahan yang nyata terhadap pemahaman siswa. Bahkan siswa-siswa ketika di kelas pun menganggap hal itu adalah yang saru dan seharusnya tidak dibahas. Padahal itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang memang harus mereka tahu agar di kehidupan mereka itu tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, kemudian di sisi lain dalam pendidikan pondok pesantren itu pendekatannya lebih jujur dan lebih terbuka sehingga pemahaman para santri itu tentang seksualitas lebih terbuka dan mereka paham terhadap sex education. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode deskripsi kualitatif. Jadi kualitatif ini akan menggambarkan fenomena yang terjadi dalam bentuk naratif. Kemudian saya memilih kualitatif ini agar penelitian dapat mengeksplorasi secara mendalam perbedaan pendekatan pendidikan seks antara lembaga pendidikan formal dan juga pondok pesantren. Kemudian metode penelitian ini saya menggunakan kajian literatur review. Nah, menggunakan kajian literatur review itu yang dilakukan dengan melakukan pencarian telaah bahan pustaka seperti buku, jurnal, dan publikasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Nah, melalui kajian literatur, penelitian ini juga bertujuan untuk menyajikan data yang diperoleh secara sistematis, kemudian mengklarifikasinya dan memberikan pemahaman dan menjelaskan dengan cara yang mudah dibaca oleh pembaca, mudah dipahami oleh pembaca. Nah, di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama, pendekatan kesehatan reproduksi pada sekolah menengah. Yang saya tulis di dalam artikel ini, dalam sekolah menengah itu ada sebuah pendekatan yang digunakan oleh sekolah di Jawa Tengah, Jawa Tengah atau Jawa Timur. Nah, kemudian pendekatan kesehatan reproduksi ini jadi digunakan oleh guru itu untuk mengedukasi para siswanya itu untuk paham tentang bahaya apa namanya seks bebas. Nah, jadi tentang seperti HIV, kemudian sifilis dan banyak penyakit lain. Jadi pendekatan ini memahamkan sebuah siswa menekankan pada kesehatan reproduksi bahwa manusia itu juga perlu menjaga organ reproduksinya, tidak melakukan seks bebas, tidak bergonta-ganti pasangan dan lain sebagainya agar tidak terjadi yang namanya penularan penyakit reproduksi. Nah, pendekatan ini cukup signifikan perubahannya. Banyak siswa atau peserta didik yang lebih nyaman dengan pendekatan ini karena apabila dibuka secara vulgar mungkin mereka akan sedikit atau mungkin mereka malah tidak fokus kepada materi yang disampaikan. Kemudian di sini ada juga pendekatan melalui IMB atau Information, Motivation, and Behavioral Skill pada sekolah menengah. Jadi di sini guru itu akan memaparkan sebuah informasi atau materi dulu terkait sex education, kemudian memotivasinya dengan pendekatan memotivasi bahwa siswa harus sekolah dulu dan lain sebagainya dan jangan sampai mendekati zina dan lain sebagainya. Kemudian dan pembiasaan skill atau behavioral skill, kebiasaan di sekolahnya dijaga interaksi antara putra dan putri, kemudian adanya apa namanya lingkungan sekolah yang kondusif. Nah, itu membuat pemahaman siswa dan juga peserta didik lebih paham. Nah, di sini saya juga mendapati yang di pondok pesantren itu pendidikan seks berdasarkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka ketika di pondok itu kan biasanya ada strategi bandungan. Nah, dalam kegiatan tersebut, jadi ustadz atau mualimnya itu memberikan hadis-hadis Nabi terkait dengan sex education ini. Kemudian mereka juga dimotivasi dan diberi apa ya tuntunan-tuntunan agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama. Dan kemudian ada juga pendekatan melalui kurikulum fikih tarbiyat al-jinsiyah pada pondok pesantren. Pendekatan terakhir ini fokus kepada pengkajian kitab fikih. Jadi kitab fikih ini
dikaji secara apa namanya bersama, kemudian ustadznya nanti membacakan dan apa namanya siswa nanti akan mendengarkan kemudian mengartikan. Nah, di sini biasanya akan terjadi sebuah diskusi yang jujur dan terbuka dalam sebuah apa namanya bahasanya itu kalau kelompok kecil itu halakoh halakoh kecil-kecil itu akan lebih santai gitu karena tidak dalam suasana kelas. Biasanya dalam pendidikan formal itu karena di kelas akhirnya dan mungkin kedekatan antara guru dan juga siswa itu tidak terlalu dekat sehingga ketika akan membahas hal yang lumayan intim atau tentang sex education ini menjadi apa ya eh, kaku gitu. Nah, tapi dalam pendekatan ini akan lebih eh, membaur antara ustadz atau mualim dengan para santrinya. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian ini, pendidikan seks ya sangat merupakan aspek yang penting yang perlu dikaji ulang dalam dalam bidang pendidikan. Kurikulum pendidikan seks yang sudah dirancang sedemikian rupa maaf, akan berjalan lancar sesuai dengan kesiapan dari pengajarnya. Kemudian perbedaan pendekatan atau kata-kata yang dipilih itu pada sekolah menengah umum maupun pondok pesantren itu memiliki dampak yang baik. Jadi pendekatan ini perlu dikembangkan lebih banyak lagi agar ketika penyampaian materi tentang sex education atau pendidikan seks ini lebih bisa cair dan tidak eh, seperti membahas sesuatu yang tidak seharusnya dibahas. Kemudian perbedaan pendekatan ini juga terjadi karena adanya perbedaan latar belakang dari peserta didik. Ada yang memang mereka sudah diajarkan sedari kecil atau sejak usia dini oleh orang tuanya. Ada juga yang mereka tahu siswa atau santri itu dari internet, sehingga mereka tidak memiliki kesiapan yang bagus. Nah, dengan adanya kurikulum pendidikan seks di lembaga pendidikan, maka diharapkan mampu untuk menekan angka kekerasan dan juga kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia. Baik, mungkin itu saja dari saya atas presentasi artikel Bahasa Indonesia ini. Semoga ini dapat mencerahkan dan dapat membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.